Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat, saya menemui Ustadz Jeki Azhar untuk wawancara seputar hukum Islam di Indonesia yang berjudul tentang pernikahan. Baiklah, saya akan bertanya pada Ustadz, Ya. apa itu nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ganda Putra, yaitu tentang pernikahan. Pernikahan menurut bahasa an-nikah itu artinya menggabungkan. Sedangkan menurut istilah yaitu ijab qabul atau sebuah hubungan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Jadi dalam nikah itu ada ketentuan-ketentuan, baik itu berupa syaratnya, kemudian ada apa saja kewajiban dari seorang suami dan apa saja kewajiban dari seorang istri. Itu kalau untuk pengertian dari nikah. Kemudian di dalam Islam juga ketika dalam sebuah pernikahan juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pernikahan. Kalau untuk rukunnya itu yang pertama adanya calon suami, adanya calon istri, kemudian ijab dan qabul, kemudian saksi, kemudian mahar. Kemudian Ustaz, apa saja hukum dari pernikahan itu? Dalam Islam itu hukum nikah itu bukan hanya sunnah, tetapi ada 5 hukum dalam pernikahan. Yang pertama yaitu wajib. Menikah itu wajib apabila seorang laki-laki mempunyai kemampuan, kesanggupan untuk menafkahi seorang istri. Kemudian apabila ia tidak menikah, ia dikhawatirkan berzina. Jadi ketika ia dikhawatirkan berzina, dia tidak menikah, maka hukum dari seorang laki-laki itu untuk menikah tetap wajib. Sedangkan yang kedua yaitu sunnah. Seorang laki-laki itu sunnah untuk menikah ketika ia punya kemampuan untuk menikah, baik itu dari segi materi, fisik, ekonomi, tetapi ia tidak dikhawatirkan untuk berzina. Walaupun ia sudah mapan, tetapi tidak dikhawatirkan berzina. Jadi itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga hukumnya yaitu mubah. Hukum mubah itu apabila ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya dan ia tidak dikhawatirkan untuk menelantarkan istrinya. Artinya apa? Ketika ia menikah, ia mampu menghidupi istrinya, mampu menafkahi istrinya, tetapi ia menikah hanya untuk syahwat. Itu mubah dalam hukum dalam pernikahan. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Suatu pernikahan mempunyai hukum makruh apabila ia menikah karena faktor penyakit. Dia tidak punya, contohnya dia tidak punya mata pencaharian. Dia tidak punya mata, kemudian dia sudah mampu baik dari segi fisik, tetapi dia tidak mampu dari segi materi. Itu hukumnya makruh karena dikhawatirkan ia menelantarkan istrinya. Kemudian yang kelima, hukumnya haram.
suatu pernikahan bisa berakibat hukumnya haram apabila seseorang menikah padahal dia tahu bahwa ia punya penyakit mematikan. Umpamanya dia sudah mengidap penyakit HIV AIDS, kemudian dia menikah, maka hukum pernikahannya itu haram. Itu kalau untuk hukum dari pernikahan. Kemudian setelah hukum-hukum tadi itu, dan selanjutnya tujuan dari menikah ini, Ustaz. Tujuan dari sebuah pernikahan yang pertama itu memenuhi tuntutan dari hawa nafsu, karena kita mengetahui bahwa manusia itu mempunyai hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu harus disalurkan secara halal. Maka dengan pernikahan itu naluri fitrah dari manusia itu bisa dipenuhi dengan benar. Kemudian yang kedua, sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi diri atau membentengi kemaluan kita. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, maka sungguhnya puasa itu dapat membentengi dirinya. Jadi dengan menikah itu bisa membentengi diri kita, membentengi dari perbuatan keji. Contohnya itu perzinahan. Jadi karena sudah menikah tentu ada tempat yang halal. Kemudian untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Tujuan dari pernikahan itu sebagaimana kita ketahui bersama, ketika ada orang menikah tentu didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tujuan dari pernikahan itu yang pertama itu sakinah, mencari ketenangan. Kemudian mawaddah, yaitu saling cinta kasih, dan warahmah, dan kasih sayang. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka ketika menikah itu sejatinya sebuah wujud ibadah kepada Allah. Tidak hanya memperbolehkan yang haram menjadi halal, tetapi juga apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga selama tidak bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dalam Al-Qur'an dan hadis, maka semuanya itu bernilai pahala. Pahala untuk istri, kemudian pahala untuk suami. Sedangkan yang kelima yaitu upaya untuk memperoleh keturunan. Maka tujuan pernikahan untuk meneruskan generasi, melanjutkan perjuangan dakwah. Sebagaimana Rasulullah itu bersabda, aku akan bangga dengan umatku yang banyak. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Mungkin itu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Zilki Azhar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.